He's here right now. Holy crap. Row, row, row your boat gently down. Josh! Josh! Josh, are you near me? Halo semuanya, selamat datang kalian di channel IPL Movie One. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Last Descent yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seseorang yang terjebak di dalam gua. Gua Nuti Putih adalah sebuah gua yang terletak di Utah, Amerika Serikat. Gua ini terkenal karena lorong-lorongnya yang cukup menguji nyali siapapun yang masuk ke gua itu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bayi yang tampaknya baru saja lahir dan diberi nama John. Scene kemudian berganti dengan sebuah keluarga yang baru saja tiba di Bandara Utah, Amerika Serikat. Mereka adalah John dan istrinya Emily, serta anak kecilnya bernama Lizzie. Setibanya di tempat itu, mereka dijemput oleh adik John yang bernama Josh. Josh pun menyambut keluarga kakaknya itu dengan baik. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah dengan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, Josh menunjukkan sebuah kotak berisi headlamp atau senter kepala yang mereka gunakan sejak dahulu ketika menyusuri gua. Tidak hanya menunjukkan senter itu, namun Josh juga mengabarkan bahwa Gua Nuti Putih telah kembali dibuka setelah 5 tahun lamanya gua itu ditutup karena hampir menghilangkan nyawa 2 orang anak. Ia pun kemudian mengajak John pergi ke gua itu. Awalnya John tampak ragu akan pergi, namun setelah istrinya memberi izin, ia pun bersemangat untuk pergi ke gua itu. Setelah menempuh beberapa waktu perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di lokasi gua itu. John pun berpamitan dengan istri dan anak yang akan pulang ke rumah. Di tempat itu, John dan Josh harus menempuh perjalanan kaki di sebuah padang rumput. Hingga akhirnya mereka mencapai mulut gua dan mulai memasuki gua vertikal itu. Di dalam gua yang gelap itu, mereka mencari sebuah jalur penyusuran gua yang bernama The Bird Canal. Jalur itu dinamai demikian karena saking sempitnya hingga diandaikan jalur kelahiran. Mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk berpencar dan mencari jalur itu. Dari sinilah kemudian John dan Josh berpisah. John pun mengeksplorasi lubang-lubang di gua itu, hingga akhirnya ia melihat sebuah lubang yang tampaknya meragukan, namun ia tetap memasukinya. Nasib kurang baik memang tidak sedang berpihak kepadanya. Lubang yang ia masuki membuatnya terjebak hingga tidak dapat kembali ke tempat ia semula berada. Menyadari dirinya terjebak, ia lantas berteriak dan bernyanyi untuk memanggil Josh. Josh! Josh! Row, row, row your boat gently down. Josh yang mencari-cari John pun akhirnya menemukan John dalam sebuah lubang dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Josh pun berusaha menolong kakaknya dengan segala kemampuannya, namun sayang ia tak kunjung dapat menarik kakaknya itu. John pun kemudian meminta Josh untuk meminta bantuan dari tim penyelamat. Josh yang tidak ingin meninggalkan kakaknya pun menolak permintaan itu, dan ia berniat menolong kakaknya dengan tangannya sendiri. Namun karena usahanya yang sedari tadi gagal, akhirnya ia keluar gua itu dan meninggalkan kakaknya untuk mencari tim penyelamat. Sambil menunggu tim penyelamat, John pun berusaha untuk keluar. Ia mendorong dirinya untuk mundur, namun berkali-kali dicoba usahanya pun tetap gagal. Di tengah usahanya itu, ia kemudian seperti bermimpi dirinya tengah berada di padang rumput. Di hadapannya ia melihat anak dan istrinya, namun tiba-tiba hujan mengguyurnya. Anak dan istrinya pun tidak dapat mendengar apa yang ia teriakan. Ia pun kemudian tersadar oleh sebuah air yang mengaliri dirinya. Air itu berasal dari seseorang tim penyelamat bernama Susie. Di tempat itu Susie berusaha menolong John dengan memotong celananya berharap akan memberikan ruang baginya untuk bergerak. Setelah itu, ia juga menanyakan kondisi kesehatan John di tempat itu.
Ia khawatir karena posisi John dengan kepala di bawah yang tentu saja membuatnya kurang nyaman. Setelah itu kemudian Susie mengikatkan tali di kaki John, dan tim pun berusaha menariknya. Namun usaha itu lagi-lagi gagal. Susie pun kemudian harus meninggalkan John dan dia akan berbicara dengan timnya terkait kondisi John. Tragedi John ini kemudian tersebar luas melalui media. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, banyak sekali tim yang dikerahkan untuk mengevakuasi John. Susie mengabarkan tentang posisi John. Seorang dokter kemudian mengatakan bahwa dengan posisi tubuh yang seperti itu, yang sudah terjebak selama 3 jam, maka sekitar 2 jam lagi, ia akan mulai mengigau dan sekitar 6-8 jam lagi, tubuhnya mulai tidak berfungsi. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mengerahkan anggota tim lain untuk menyelamatkan John. Kali ini yang turun ke gua itu adalah Aaron. Aaron adalah pria penuh tekad yang bahkan berkata ia tidak akan keluar gua itu tanpa John. Aaron mulai memasuki gua itu. Ia mendapati gua Nuti Putih adalah gua yang indah bagi dirinya. Ia pun mulai mencari keberadaan John. Dan setelah bertemu dengan John, Aaron memperkenalkan dirinya dan menanyakan bagaimana keadaan John, kemudian memberinya air minum berasa lemon. Di luar gua, hari mulai gelap. Tim penyelamat melakukan diskusi tentang bagaimana cara menyelamatkan John tanpa harus membuat ia kehilangan kaki. Sebagaimana dengan prediksi dokter tim penyelamat, kini John pun mulai berhalusinasi. Dalam halusinasinya, ia terus-terusan bertemu dengan pria tua dengan topi syal hitam putih. Halusinasinya itu membuatnya panik berkepanjangan. Sebagai tim penyelamat, Aaron berusaha menenangkan John. Ia pun mengajak John mengobrol agar dirinya lebih tenang. Mereka berbicara tentang banyak hal mulai dari kegiatan susur gua, pendidikan John di sekolah kedokteran, dan juga tentang keluarganya. Obrolan itu tiba-tiba menjadi sebuah pembicaraan yang sendu ketika John mulai berkata ia tidak ingin mati di tempat itu. John berkata ia menyesal tidak menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya. Aaron pun membujuk John agar ia berhenti membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Sekali lagi ia berjanji akan menolong John keluar dari gua itu. Sementara itu di perjalanan, Emily bersama Josh menuju gua itu. Emily yakin bahwa John dapat melalui hal ini dan keluar dengan selamat. Meskipun demikian, Josh berkata ia tidak ingin memberikan harapan lebih pada Emily karena ia tahu betul bagaimana keadaan John di dalam sana. Masih di dalam gua, kini John masih bercerita pada Aaron tentang pertemuannya dengan Emily hingga mereka menikah. Dalam bayang-bayangnya, John ia membayangkan hal-hal indah bersama Emily. Namun dalam bayangannya itu, selalu saja muncul seseorang pria menggunakan syal hitam putih. Meskipun kali ini orang itu masih tampak muda. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya Emily dan Josh tiba di gua itu. Emily pun kemudian mengobrol dengan ketua tim penyelamat. Ketua tim penyelamat pun berkata ia tidak dapat menjanjikan banyak hal. Namun ia bilang bahwa ia dapat mengabari John akan kehadirannya di tempat itu. Di dalam gua, John mendapatkan kabar bahwa Emily ada di tempat itu. John sangat ingin mendengar suara Emily. Ia pun begitu frustasi hingga memukul-mukulkan kepalanya ke dinding gua dan berkata ia membenci gua itu. Aaron pun menenangkannya dan berkata bahwa ia akan segera mendengar suara Emily melalui radio. John kini kembali bercerita dan membayangkan bagaimana dia dan Emily menikah. Dalam bayang-bayangnya itu, lagi-lagi ia bertemu dengan seseorang yang menggunakan syal hitam putih dan kali ini orang itu berwujud anak kecil. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya John dapat mendengar suara Emily. I love you everything. I love you too. Emily berkata pada John bahwa ia sangat mencintainya, dan John pun berkata sebaliknya. Emily pun mengabarkan pada John bahwa ia sedang hamil. Mendengar hal itu, John senang bukan main. Namun ia justru meminta maaf karena menempatkan Emily pada situasi seperti ini. John kembali frustasi dengan keadaannya. Aaron pun berusaha menenangkan John dan menyanyikan sebuah lagu yang kemudian membuat Susie mendengar hingga menangis. Aaron pun cukup menyerah menghadapi situasi ini.
Ia berkata jujur kepada John bahwa hanya inilah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Namun John sangat berterima kasih atas hal itu. Di tengah jenuhnya pikiran John, ia kembali mengenang masa-masa indahnya menjadi seseorang ayah sejak Lizzie baru lahir. Sementara itu, tim penyelamat sedang menyiapkan tali untuk menarik John. Saat tali sudah siap, John pun segera ditarik oleh tim penyelamat. Istrinya menunggu dengan harap-harap cemas. Dengan penuh semangat, tim itu terus menarik John. Namun tiba-tiba tali itu terputus. Scene kemudian berganti dengan Aaron yang dievakuasi dari gua itu. Aaron menangis dan memberontak saat tim tersebut mengevakuasi dirinya. Sementara itu, Emily dan tim lainnya menangis karena John tidak dapat diselamatkan. Scene berganti dengan John yang tiba-tiba keluar dari lubang dan bahkan dari gua itu, dan kemudian menghirup udara segar. Ia pun kembali masuk ke gua itu dan menemukan bayi laki-laki dengan syal hitam putih. Ia kemudian menyadari bahwa pria dengan syal hitam putih yang sedari tadi muncul dalam pikirannya adalah anaknya yang belum lahir. Film ditutup dengan adegan anak John yang lahir dan diberi nama yang sama dengan dirinya, yaitu John. Di akhir film tersebut disebutkan bahwa setelah insiden itu terjadi, Gua Nuti Putih ditutup untuk selamanya. Tempat itu pun kemudian dijadikan tempat peristirahatan terakhir untuk John dan kemudian menjadi tempat penguburan paling dalam sepanjang sejarah karena mencapai 135 sampai 150 kaki di bawah permukaan tanah. Insiden ini terjadi pada tahun 2009 dan 3 tahun setelah insiden itu, Emily menikah dengan pria lain dan ia berkata bahwa dengan menikahi pria lain tidak berarti bahwa cintanya kepada John telah berkurang. Setelah itu, film pun selesai.